Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat VB dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Irsyad sebagai dosen pengampu dari dasar-dasar ekonomi Islam. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya melanjutkan ya dari pertemuan kita di minggu sebelumnya, yaitu mengenai tentang ekonomi kapitalis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang ekonomi sosialis. Nah, sebagai pendahuluan ya, Adam Smith ya di dalam ekonomi kapitalis itu meyakini bahwa mekanisme pasar bebas ataupun paradigma ekonomi kapitalis itu dapat menyelesaikan problem dari ekonomi sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Namun ya, setelah sistem ini berjalan ya, nyatanya sistem ini justru membuat ataupun menimbulkan permasalahan baru, yaitu menciptakan kesenjangan ya antara si miskin dan juga si kaya ya. Dan ekonomi kapitalis gagal dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Nah, dari kegagalan inilah muncullah sistem ekonomi sosialis yang dilahirkan oleh sang pelopor, yaitu Karl Marx ya. Apakah mampukah ya sistem ekonomi sosialis menyelesaikan problem dari ekonomi kapitalis dan mampu menciptakan kesejahteraan di masyarakat atau malah memperburuknya? Nah, ini yang akan kita bahas dalam sistem ekonomi sosialis. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai alasan kemunculan dari sistem ekonomi sosialis ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini muncul karena kegagalan dari ekonomi kapitalis seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dalam pembedahan Karl Marx ya, terdapat pemikiran Adam Smith dan juga teori dari sistem ekonomi kapitalis. Setidaknya ada 3 teori yang sangat penting untuk mengungkap kelemahan ataupun kegagalan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah teori tentang hukum akumulasi kapital, di mana ditemukan oleh Karl Marx apabila ekonomi dibiarkan berjalan dengan mengikuti mekanisme pasar bebas, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi kapital pada pemilik modal yang besar. Nah, ketika ini terjadi, apa yang diakibatkan? Yang diakibatkan adalah jumlah perusahaan ataupun pelaku bisnis kecil khususnya itu akan semakin berkurang ya, dan pekerja akan semakin banyak ya. Nah, kalau misalkan begitu, maka kaum pekerja ataupun kaum buruh itu akan semakin tertindas. Nah, Karl Marx juga mengungkapkan ya rumus dari memenangkan persaingan ya, di mana rumusnya adalah TP sama dengan TR dikurangi TC, di mana TP adalah total profit sama dengan TR total revenue dikurangi TC total cost ya. Dari rumus inilah kita ketahui bagaimana cara untuk bisa memenangkan persaingan ya. Di sini ada TP maksimal sama dengan TP maksimal dikurangi TC minimal ya. Dalam memenangkan persaingan, maka yang kita bahas adalah TR-nya atau total revenue-nya. Rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q ya, di mana P adalah price ataupun harga, sedangkan Q artinya adalah kuantitas ataupun jumlah barang yang diproduksi ya. Nah, untuk TR maksimal kan tadi kan dinyatakan ya, untuk mencapai profit maksimal maka rumusnya adalah TR ataupun total revenue maksimal dikurangi TC minimal ya. Nah, untuk mencapai total revenue maksimal itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tidak kompetitif, yang kedua adalah kompetitif, di mana tidak kompetitif maka P-nya itu maksimal dikalikan juga kuantitas ataupun jumlah barang yang diproduksi itu juga harus maksimal, ataupun yang kompetitif itu P-nya ataupun harganya itu minimal dikalikan Q maksimal ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sini gitu, maka yang harus dimaksimalkan adalah Q-nya ataupun total produksi barangnya ya. Nah, Q maksimal ini hanya dapat diperoleh dari pemilik modal yang besar ya.
Jadi bisa disimpulkan hanya perusahaan besarlah yang akan selalu memenangkan permainan pasar bebas. Nah, itulah hukum akumulasi kapital yang ditemukan oleh Karl Marx di dalam pemikiran Adam Smith ataupun di dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, teori yang kedua, teori yang kedua adalah teori nilai tenaga kerja, di mana rumus dari teori nilai tenaga kerja ini sama dengan rumus yang sebelumnya, TP sama dengan TR dikurangi TC. Namun di sini karena ini adalah memaksimalisasikan keuntungan, ya, sehingga yang dibahas adalah TC-nya atau total cost-nya, di mana total cost ini itu harus mencapai pada titik minimal, di mana rumus TC sama dengan TVC ditambah TFC, ya, di mana TFC itu merupakan total fixed cost ditambah total variable cost, ya. Nah, untuk mencapai TC minimal ataupun total cost atau total biaya yang minimal sama dengan TVC ditambah TFC minimal, ya. TVC total fixed cost itu seperti misalkan contohnya biaya pembelian mesin ataupun membangun bangunan pabrik, ya, itu adalah total fixed cost yang tetap, biaya yang tetap. Sedangkan untuk biaya variable cost, ya, atau biaya total biaya variabel itu seperti misalkan contohnya adalah upah tenaga kerja, terus kemudian biaya pembelian bahan baku. Nah, untuk dapat meminimalkan cost biasanya perusahaan itu akan menurunkan biasanya upah tenaga kerjanya. Inilah yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam teori yang ketiga, yaitu hukum upah besi. Di mana dalam mekanisme pasar bebas, upah yang akan diterima kaum buruh tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Ia akan bersifat tetap. Namun tetapnya di sini adalah tetap pada titik yang rendah, yaitu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik minimumnya saja, ya. Kalau misalkan kita lihat, ya, di sini misalkan upah buruh tidak dapat dinaikkan, ya, ataupun tidak dapat diturunkan, ya. Jika tidak dapat dinaikkan, ya, pasti buruh akan menuntut kenaikan upah. Nah, jika buruh menuntut kenaikan upah, maka masih banyak, ya, buruh yang akan mengantri pekerjaan yang mau dibayar tetap. Nah, mereka juga siap untuk dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah dan juga tetap. Terus kemudian di dalam tidak dapat diturunkan, ya, dalam hal yang upah buruh tidak dapat diturunkan, ini akan menyebabkan upah tidak dapat kurang dari kebutuhan minimum, ya, akan mengurangi produktivitas, ya. Terus kemudian karena akan mengurangi produktivitas, ini akan juga merugikan kepada perusahaan. Nah, inilah yang terjadi di dalam ekonomi kapitalis. Kedoliman inilah yang terjadi di dalam ekonomi kapitalis. Nah, dari kegagalan sistem dan juga teori ekonomi Adam Smith atau teori ekonomi kapitalis, ya, di atas, ya, seperti hukum upah besi, terus kemudian hukum akumulasi kapital, terus kemudian teori nilai tenaga kerja, kemudian Marx itu menganalisa lebih dalam untuk mencari solusi dari kezoliman sistem kapitalis tersebut. Nah, apa yang ditemukan oleh Karl Marx? Yang ditemukan oleh Marx itu adalah menghapus kepemilikan individu terhadap aset-aset produksi. Sebab kepemilikan individu dianggap oleh Marx sebagai sumber dari ketidakadilan dan kegagalan ekonomi kapitalis. Nah, apa sih ekonomi sosialis, ya? Itu adalah yang bersifat kolektif dari mulai kepemilikannya, modalnya, melakukan aktivitas produksi dan juga distribusi sehingga pembagian keuntungan dilakukan bersama dan merupakan sistem ekonomi yang pemerintahannya bertindak sebagai pihak yang dipercaya penuh oleh seluruh masyarakat dalam mengelola segala bentuk aktivitas perekonomian di masyarakat. Nah, konsep dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah penghapusan kepemilikan modal individu seperti yang tadi saya sampaikan, ya, di mana setiap individu itu tidak diperkenankan memiliki alat-alat produksi dan semua serba kolektif dan diatur oleh negara ataupun pemerintah. Oke,
Nah, dari tadi yang sudah saya sebutkan dari pengertian ekonomi sosialis, maka kita dapat mengidentifikasi karakteristik dari ekonomi sosialis. Ada setidaknya 4 karakteristik ekonomi sosialis. Yang pertama adalah pola kepemilikan bersifat kolektif. Yang kedua adalah pola produksi bersifat kolektif, pola distribusi bersifat kolektif, dan yang terakhir pola pembagian keuntungan juga bersifat kolektif. Para pemikir ekonomi sosialis menganggap bahwa dengan kolektivitas ini akan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil dan juga manusiawi yang terwujud dalam kondisi sama rata, sama rasa, dan juga sama bahagia. Nah, inilah yang nanti akan membedakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Gitu ya. Nah, apakah ekonomi sosialis dapat menjadi solusi bagi sistem perekonomian di dunia? Nah, kita lihat ya bahwa bukti nyata ya, adanya bukti nyata bahwa negara Uni Soviet yang paling Marxis ya, yang menganut ajaran Marx ataupun yang menganut ajaran sosialis itu merupakan negara yang hancur. Bahkan dinyatakan dalam sejarah ya bahwa Uni Soviet tidak pernah menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan bahkan bahagia ya. Uni Soviet jatuh ya dan juga bubar kurang dari 1 abad ya. Ini dikarenakan bukan karena diserang oleh negara lain ataupun adanya penjajahan, melainkan karena tumbang karena ulahnya sendiri, di mana rakyatnya tertindas berpuluh-puluh tahun tanpa kebahagiaan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita ya. Kenapa ekonomi sosialis runtuh? Kenapa ekonomi sosialis jatuh? Ya, nah inilah kita masuk ke dalam tahapan runtuhnya sistem ekonomi sosialis, dan juga sekaligus kita juga dapat membedakan antara sistem ekonomi sosialis, mohon maaf, dan juga sistem ekonomi Islam. Oke, yang pertama adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya, baik fitrah kepemilikan, fitrah keberagaman, fitrah kebebasan, fitrah berkarya, fitrah berkreasi, dan juga berinovasi, dan lain sebagainya. Inilah yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam, bahwa di dalam Al-Quran, dalam ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 dinyatakan wallahu fadlam ba'dakum ala ba'din fir rizki, bahwasanya Allah itu memuliakan atau meninggikan sebagian rizki ya dari sebagian yang lain gitu. Jadi rizki seseorang itu berbeda-beda ya, tidak sama. Makanya tidak ada yang namanya sama rata ataupun sama bahagia ya. Adil di dalam Islam itu bukan sama rata sama bahagia. Sebagai contoh misalkan ya, anak SD sama anak SMA. Adil itu bukan misalkan ketika misalkan kita ingin memberi uang saku ya, anak SD 10.000 itu harus sama ya ketika kita memberikan anak kita yang di bangku SMA dengan uang saku 10.000 ya. Itu bukan dikatakan adil. Di dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kebutuhan anak SMA jauh lebih besar daripada kebutuhan anak SD. Nah, begitulah Islam memandang keadilan ya, kesejahteraan. Oke, berikutnya adalah kenapa sistem ekonomi sosialis ini runtuh. Yang menyebabkan sistem ekonomi runtuh itu adalah ekonomi sosialis gagal dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian. Karena dengan etos kerja yang tidak dihargai, tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa mau dia berusaha maupun dia tidak berusaha, atau mau dia bersungguh-sungguh ataupun tidak bersungguh-sungguh, maka disamaratakan ya, disamarasakan. Ya, nah dengan seperti ini memunculkan keinginan untuk tidak bersemangat ya, yang pada akhirnya akan berdampak kepada produktivitas dari karyawan ataupun dari pekerja tersebut. Nah, jika ini berlaku secara nasional, ini akan memperlambat pertumbuhan perekonomian ya, sehingga yang terjadi apa? Kesejahteraan tidak akan tercapai, justru yang ada ataupun yang tercapai adalah pemerataan kemiskinan. Oke. Dan yang ketiga adalah ekonomi sosialis itu menghasilkan kelas baru yang lebih buruk daripada sistem ekonomi kapitalis. Kalau misalkan kita berbicara sistem ekonomi kapitalis, ya kelasnya itu adalah kelas si kaya dan juga si miskin. Sedangkan di dalam ekonomi sosialis yang terjadi adalah kelas pemerintahan ataupun kelas majikan dan
kelas rakyat ataupun kelas buruh. Nah, itulah yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis ini runtuh. Oke, demikian cukup sekian dari saya tentang mengenai pembahasan ekonomi sosialis. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.